Saudara, 20 Oktober 2025 mendatang, tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah program digulirkan, salah satunya yang cukup populer adalah makan bergizi gratis. Dan program ini memang bertujuan baik, akan tetapi munculnya kasus dugaan keracunan harus jadi perhatian khusus dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana mengevaluasi program makan bergizi gratis? Kita akan berbincang dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan Hindayana, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dadan. Selamat pagi, Mbak Disti. Ya, Pak Dadan, walaupun ini kan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini akan kita lihat di 20 Oktober, tapi kemudian program MBG ini baru berjalan di Januari ya Pak ya. Nah Pak Dadan, saya ingin tahu, jadi capaian apa saja yang sudah dicapai begitu ya, terkait dengan program MBG sepanjang tahun 2025 ini, Pak Dadan? Ya, Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada terbentuk 12.075 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi, di 509 kabupaten, di 7.022 kecamatan, dan sudah bisa menjangkau kurang lebih 36,2 juta penerima manfaat, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, sampai anak sekolah tingkat SMA, dan juga santri dan sekolah keagamaan lainnya. Oke, tapi kan kita lihat juga dari program MBG ini ada plus minusnya ya Pak ya, banyak juga tantangan yang harus dihadapi oleh BGN. Nah, dari sisi dapur SPPG ini juga menjadi sorotan, masih banyak yang belum terverifikasi atau belum mengantongi SLHS begitu ya. Tadi Anda mengatakan 12.000, tapi kemudian hanya 300-an yang baru mengantongi SLHS, sertifikasi SLHS ini. Nah, ini untuk SPPG yang banyak ini yang belum memperoleh SLHS, apakah programnya dihentikan atau gimana nih, SPPG-nya dihentikan sementara atau kemudian masih tetap jalan? Ya, sampai pagi ini ada 326 SPPG yang sudah mengantongi sertifikat layak higiene dan sanitasi. Tapi Mbak Adisti perlu tahu bahwa seluruh SPPG yang berdiri itu sudah mengacu kepada praktek-praktek SLHS. Jadi tidak heran kalau pintu masuk dan pintu keluar dari SPPG itu kan berbeda. Kemudian setiap titik yang penting pasti kita akan siapkan sesuatu yang mengamankan seluruhnya. Misalnya ada chiller, ada freezer, kemudian bahan tempat makannya harus dari stainless, demikian juga meja-mejanya. Kemudian di setiap SPPG juga memiliki IPA dan lain-lain sebagainya, sehingga prinsip-prinsip terkait dengan aspek higiene dan sanitasi sudah kita acu dari awal. Dan untuk pengurusan sertifikat ini sekarang sedang dilakukan serempak di seluruh Indonesia, dan insya Allah dalam tidak waktu lama seluruh SPPG akan memiliki sertifikat SLHS, meskipun prakteknya sudah kita lakukan dari awal. Targetnya berapa lama kemudian lebih dari 12.000 SPPG ini bisa mengantongi sertifikat dari mulai SLHS? Berjalan sampai itu dan mendapatkan 1 bulan, ditargetkan seluruhnya sudah memiliki SLHS. Nah, lalu bagaimana memastikan kemudian SPPG yang belum punya SLHS ini tetap menerapkan hygiene, sanitasinya baik, jangan sampai kemudian ini berdampak terhadap anak-anak yang menerima menu makan bergizi gratis ini, Pak Dadan? Ya, tentu saja kan, karena kami kan satu SPPG kami terima sebagai bagian dari mitra dan kemudian bisa beroperasi itu setelah kami checklist seluruh bagian-bagiannya, mulai dari aspek higiene, sanitasi, kelengkapan peralatan dan lain-lain, termasuk sebetulnya sangat detail ya. Contoh untuk pisau saja, antara pisau yang digunakan untuk daging dengan sayuran saja kami bedakan, demikian juga talenannya, demikian juga ruang penyimpanannya. Beberapa kejadian masih terjadi karena beberapa SPPG tidak taat aturan menerapkan SOP yang kami terapkan. Sebagian besar adalah karena masalah teknis. Masalah teknis, oke. BGN ini kan sudah mendapat sorotan ya, Pak, dari soal program makan bergizi gratis ini. Bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan memperketat soal SOP. Tidak bisa diterima satu insiden pun soal dugaan keracunan terhadap anak-anak. Bagaimana pengawasan yang akan dilakukan secara ekstra ketat oleh BGN?
Ya, yang pertama kita laksanakan apa yang diinstruksikan Pak Presiden. Seluruh SPG yang baru sekarang akan didampingi oleh juru masak yang bersertifikat selama minimal 5 hari agar mereka memahami critical control point pada masing-masing tahap proses penyiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, menghandling bahan baku, kemudian menyiapkan bahan baku, memasak, kemudian mengolahnya, kemudian menyiapkan pada food tray dan kemudian mengirimkan dan sampai memberikannya kepada penerima manfaat itu akan didampingi oleh para juru masak profesional yang bersertifikat. Kemudian pada setiap SPG kita akan tempatkan rapid test untuk menguji kualitas bahan baku dan juga hasil makanan yang dihasilkan sebelum dibagikan kepada para siswa. Nanti akan kami tes terakhir di sekolah dengan menggunakan rapid test apakah makanan tersebut masih layak dibagikan atau tidak. Kemudian pada setiap SPPG kami sekarang wajibkan ada memiliki alat sterilisasi yang dengan udara panas sehingga food tray itu bisa dipanaskan dalam waktu tidak lama dari 3 menit dan bisa dengan suhu 120 derajat sehingga seluruhnya bisa steril. Dan dari pengalaman kualitas air di berbagai daerah ini berpengaruh banyak terhadap kasus kejadian, dan oleh sebab itu kami menginstruksikan seluruh SPG agar menggunakan air yang sudah bersertifikat atau dalam kemasan untuk memasak. Dan tentu saja kami sekarang intens dengan dinas-dinas kesehatan di berbagai daerah untuk melakukan evaluasi monitoring secara ketat dan rutin, dan bahkan beberapa SPPG baru yang setiap minggu akan jalan itu sekarang itu setelah lolos verifikasi dari Badan Gizi baru boleh jalan kalau sudah mengantongi surat dari dinas kesehatan bahwa mereka layak jalan. Oke, jika ditemukan lagi ada dugaan kasus keracunan terhadap anak-anak kita begitu ya, Pak Dadan, apa sanksi yang bisa diberikan kepada SPPG yang bisa dikatakan masih ada nih dugaan kasus keracunan dengan pengawasan yang secara ketat tadi? Seluruh SPPG yang mengalami kejadian pasti kami stop, kami lakukan investigasi, dan mereka kemudian harus melakukan analisis secara menyeluruh, mengikuti rekomendasi-rekomendasi dan SOP yang ditetapkan, dan penutupannya dilakukan berbasis besarnya kejadian yang ada atau renovasi yang harus dilakukan atau perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Jadi bervariasi antara 2 minggu sampai 2 bulan yang sudah terjadi. Jadi sekarang itu masih ada kurang lebih 106 yang harus dihentikan, dan dalam waktu singkat nih akan ada 12 yang kami rilis untuk silakan beroperasi kembali setelah mengikuti seluruh proses perbaikan yang dibutuhkan. Oke, baik, terima kasih informasinya Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana telah bergabung bersama kami dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Desi. Saudara, era baru pengelolaan perusahaan plat merah dimulai. Presiden Prabowo mengizinkan warga negara asing untuk memimpin badan usaha